Kembali di live update Tribun News, kita menuju kabar berikutnya. Polda Metro Jaya menggerebek kantor pinjaman online ilegal di kawasan Pantai Indah Kapuk 2, Penjaringan, Jakarta Utara pada Rabu 26 Januari 2022 malam kemarin. Penggerebekan dilakukan tim Ditreskrimsus Polda Metro Jaya pada sebuah ruko berlantai 3 di kawasan Pantai Maju Berjama. Dalam penggerebekan ini, sebanyak 98 karyawan dan 1 manajer sebuah perusahaan peer-to-peer lending atau P2P diamankan. Informasi lengkapnya akan disampaikan rekan Fandi Permana, jurnalis dari Tribun News yang kini sudah bergabung bersama kami. Halo rekan Fandi. Selamat siang Tribuners dan juga rekan Mita. Selamat siang rekan Fandi, bisa Anda ceritakan dari pantauan Anda bagaimana detik-detik penggerbekan kantor pinjol di PIK 2 ini yang berhasil diungkap oleh Polda Metro Jaya? Ya, seperti diketahui bahwa pada malam kemarin, Rabu 26 Januari 2022, aparat dari Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya menggerebek perusahaan pinjaman online atau P2P peer-to-peer lending di kawasan Pantai Indah Kapuk 2, Jakarta Utara. Pengembangan kasus ini dilakukan oleh Polda Metro Jaya berdasarkan patroli siber dan juga ada beberapa laporan yang masuk dari masyarakat tentang maraknya praktik pinjaman online ilegal yang sangat meresahkan. Dan dalam penggerebekan ini juga perusahaan yang saat ini masih diselidiki untuk nama dan juga direksinya juga mempekerjakan banyak karyawan di bawah umur. Selain itu juga ruko ini memang sangat tertutup, bahkan jauh dari keramaian. Padahal di kawasan Pantai Indah Kapuk itu merupakan sentra kuliner ataupun pusat keramaian yang sangat ramai dikunjungi oleh masyarakat khususnya di kawasan Pluit, Jakarta Utara. Nah, lalu bagaimana cara para karyawan ini dalam menjalankan aktivitas penagihannya kepada nasabah, Fandi, dan juga apakah masih sama seperti kasus-kasus sebelumnya yang disertai ancaman dan juga intimidasi? Ya, saat penggerebekan yang langsung dipimpin oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Endra Zulfan, bahwa saat diinterogasi kebanyakan karyawan ini memang melakukan collecting atau penagihan secara online maupun menghubungi nasabah melalui WhatsApp ataupun aplikasi yang sudah dipasang dalam perusahaan itu. Memang dalam penagihannya beberapa karyawan atau mungkin mayoritas karyawan melakukan intimidasi kepada nasabahnya dengan cara mereminder atau memberi peringatan 1 atau 2 hari sebelum jatuh tempo dengan berupa nada-nada ancaman dan juga beberapa foto yang sudah diedit sedemikian rupa dengan kata-kata yang sangat tidak pantas sehingga membuat nasabah merasa terdesak dan untuk membuat shock terapi agar segera melunasi hutang di pinjol tersebut. Kita. Lalu apakah sudah ada ditetapkan sebagai tersangka dalam penggerebekan kantor pinjol ilegal ini? Untuk tersangka sampai saat ini pihak Polda Metro Jaya melalui Ditreskrimsus masih mengembangkan sindikat perusahaan pinjol ini apakah masih terafiliasi dengan perusahaan-perusahaan yang sudah pernah digerebek sebelumnya beberapa bulan yang lalu. Dan saya juga tadi sempat mewawancarai Kombes Pol Endra Zulfan bahwa tidak menutup kemungkinan akan bertambahnya tersangka lain, diantaranya memang direksi dari perusahaan ini masih diburu oleh tim Siber Polda Metro Jaya melalui Ditreskrimsus dan juga melakukan pendalaman terhadap aplikasi, di mana di sini ada 4 aplikasi pinjol, diantaranya ada yang bernama Dana Aman, Uang Rodi, Pinjaman Terjamin, Go Kredit, Dana Induk, Dana Online, dan lain-lain sebagainya. Dan Endra Zulfan juga mengatakan bahwa pihaknya akan terus melakukan patroli siber untuk memberantas sindikat perusahaan pinjaman online yang masih membandel, di mana pastinya perusahaan pinjaman online ilegal ini tidak terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan sehingga banyak dalam praktik penagihannya ini mereka menetapkan bunga dengan berlipat ganda
Dan dalam penggerebekan kemarin diketahui biasanya perusahaan pinjol ini menyediakan dana pinjaman cepat mulai dari 2 juta hingga 10 juta, di mana nanti penagihannya akan diperingatkan tiap bulannya dengan bunga yang sudah ditetapkan oleh pihak perusahaan dan memang akan mendesak nasabahnya yang tidak akan mempunyai pilihan lain untuk selain menyepakati bunga yang sudah ditetapkan tersebut. Mita. Baik, terima kasih rekan. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya.